larangannya kita jauhi, apa perintahnya kita lakukan. Nanti kalau misalnya nih, kalau di umat Islam kan, di alam kubur ditanya, kamu menyembah Allah? Ya. Siapa yang perintahkan? Kitab suci kami. Oh ya? Ada kaidah di dalamnya. Apa itu? Wa'budni, sembahlah aku misalnya. Ada perintah. Nah, itu di Islam. Artinya ketika umat Islam ini ternyata menyalahi keinginan pencipta alam semesta, justru menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi, dan ternyata itu salah, berarti kan Bang Kepas yang betul tuh. Nah, sekarang Bang Kepas masuk ke dalam tanah, ditanya oleh pencipta langit dan bumi, saudara Kepas, yang memerintahkan kamu menyembah makhluk bernama Yesus itu siapa? Kira-kira saudara Kepas jawab apa pada saat itu? Baik, jadi Alkitab menjawab Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya Yesus sudah menyatakan ketika pun Yesus dicobain iblis Yesus dicobain iblis di padang gurun ketika dia berpuasa, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Artinya kan jangan, ketika pada waktu itu kan dibilang jangan kau cobai Tuhan Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Jelas. Ya, itu menurut Bang Kepas ya. Alkitab enggak Bang Juma, Alkitab itu Bang Juma. Oke, kalau kita berbicara mengenai Bible, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang tertulis ya di kitab saudara Kepas ini kan ya. Artinya kalau mengatakan Alkitab, artinya kan Bible. Nah, sekarang permasalahannya muncul ketika di dalam Bible justru tertulis yang harus disembah itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, sedangkan yang saudara Kepas sembah itu justru makhluk yang tidak maha suci. Nah, itu gimana saudara Kepas menyikapi ini? Dasar apa Bang Juma mengatakan Yesus itu tidak maha suci? Karena pada diri Yesus itu pertama dia makhluk. Ada tangan, ada tubuh, ada jasad, dan tentu ada kotoran. Ketidakmahasuciannya itu jelas. Ketika dia buang air, ada kotoran lewat anus, ingus, ya, upil dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa dia itu makhluk. Sedangkan Tuhan memperkenalkan dirinya, yang harus disembah itu adalah Allah. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Bahkan menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4, 23 sampai 24. Menyembah Allah itu adalah satu kewajiban. Wahyu 19 nomor 4. Sujud menyembah Allah 1 Korintus 14, 25. Hanya kepada Allah harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17, 36. Sembahlah aku 2 Raja-Raja 17, 36 dalam terjemahan BIS. Nah, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya saja kamu harus beribadah. Matius 4 nomor 10. Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu. Matius 4 nomor 10. Keluaran 20 nomor 3. Sembahlah Allah dan jangan yang lain. Sedangkan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu dikenal sebagai anak Theos atau anak dewa yang tidak maha suci. Kenapa Yesus tidak maha suci? Karena dia punya kotoran, karena dia manusia, karena dia makhluk, dia berasal dari saripati makanan. Kira-kira gimana saudara bisa meloloskan diri dari pertanyaan di alam kubur? Silakan. Baik, ketika kita mengatakan bahwa Yesus tidak maha suci, sungguh sangat salah saya katakan. Gak usah dulu saya bilang menyesatkan. Kenapa? Karena Bunda Maria itu dianggap Tuhan, dia wanita suci. Makanya Bunda Maria itu ya
menjadi perantara lahirnya Yesus, lahirnya Tuhan ke dunia. Kenapa? Karena Bunda Maria itu dianggap suci oleh Tuhan, dia bersih, masih perawan. Nah, ukuran dari kesucian itu apakah karena tangan kita kotor, kaki kita kotor? Ukuran kesucian itu sebenarnya apa? Jadi harus ada barometer dalam ukuran kesucian ini dalam rohani. Nah, ini yang kita bahas. Jadi jangan kita bahas secara fisik, tapi kita tidak membahas secara rohani gitu. Kira-kira Bang Juma, tolong lu jelaskan Bang Juma. Oke, baik. Dua-duanya kena. Kalau berbicara mengenai kesucian. Apalagi berbicara kemahaan. Kemahasucian. Yang pertama, dari segi hakikat. Yesus hakikatnya makhluk, dia manusia. Yang kita tahu, Yesus sebagai manusia tentu tidak maha suci. Suci oke, tapi tidak maha. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ditinjau dari aspek utusan. Utusan itu hakikatnya adalah manusia, ciptaan. Nah, Yesus sebagai ciptaan itu disebut sebagai makhluk terkutuk atau manusia terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan maha suci? Yesus manusia, sudah manusia, terkutuk pula dia. Seluruh dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan pada Yesus. Berarti Yesus adalah makhluk terkutuk. Nah, itulah yang Anda sembah. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini maha suci. Ketika umat Islam kemudian ditanya di alam kubur, siapa yang engkau sembah? Umat Islam mengatakan, kami menyembah hakikat yang maha suci, maha tinggi. Pertanyaan muncul, dari mana kemudian Anda mengatakan sembahan Anda maha suci? Ya, boleh dong kita balik bertanya, tolong tunjukkan ketidaksucian dan ketidakmahasucian Tuhan yang kami sembah. Dari aspek mananya? Gak bisa. Pasti maha suci. Karena tidak serupa dengan apapun. Yesus tidak bisa dikatakan maha suci. Karena jelas di dalam Galatia 3 nomor 13. Yesus disebut sebagai manusia yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia disebut maha suci, sedangkan dia adalah makhluk yang terkutuk. Nah, muncul pertanyaan saudara Kepas. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat yang terkutuk? Bisa nggak Anda jawab? Dan Yesus mengatakan, aku dalam dia dalam aku dari atas, bukan dari bawah. Artinya ketika Yesus menyatakan itu, ketika dari atas, tidak ada yang bisa ke sorga kalau dia tidak suci, bersih. Sudah Yesus mengatakan, aku di dalam dia di dalam aku. Kami adalah satu. Dia dari atas, bukan dari bawah. Sekarang ketika seluruh dosa-dosa ditimpahkan kemudian muaranya ke Yesus. Yesus terkutuk, sudah kan? Dia sudah terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dia masuk ke surga? Sedangkan dia adalah makhluk terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena seluruh dosa-dosa Kristen diambil alih oleh Yesus. Bukankah dosa itu tempatnya di neraka? Bukan di surga? Maka selayaknya ketika seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen ditimpahkan kepada Yesus, maka Yesusnya bukan ke surga dong. Dia harus membawa dosa itu ke neraka. Gimana ini? Nah, ini kalau konsep dosa itu tempatnya neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia harus digarami dengan api. Kenapa dia harus digarami? Baca data sebelumnya, baca data setelahnya. Di Markus 9 itu. Ternyata dosa tempatnya neraka. Matius 13 nomor 50. Penjahat atau kejahatan atau pelaku kejahatan atau upah dari kejahatan harus masuk ke dalam neraka. Yesus mengambil semua dosa-dosa orang Kristen. Dan harus Yesus itu pertanggungjawabkan di mana? Bukan di surga, tapi di neraka. Makanya Yesus tidak maha suci, karena dia terkutuk. Pertanyaan muncul kemudian, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa terkutuk? Itu dulu poinnya.
Baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya walaupun salah. Jadi ini kan Yesus ini dia turun ke bumi Bang Juma. Memang ditulis dia diutus ya, diutus oleh Ilahi Bapa. Ya. Ketika manusia ini terkutuk karena atas ulah Adam ya, memakan buah yang baik dan yang buruk sama Hawa, maka itulah awal mulanya manusia dikutuk, terkutuk ya, sampai kita sekarang ini. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib agar manusia tidak binasa, agar manusia itu tidak ke api neraka, supaya manusia itu diampuni ya, bagi orang yang percaya. Dasarnya apa? Jelas. Ketika Yesus mati di tiang salib, kedua ya, yang di sebelahnya kiri dan kanan dibilang hari ini juga ya kamu bersama saya di tanah Firdaus, yang sebelah kanannya. Karena apa? Karena percaya. Tidak ada seorang ya nabi ataupun malaikat yang bisa mematrai hari ini juga kamu bersama-sama saya di tanah Firdaus. Artinya Yesuslah yang memegang kunci kerajaan surga. Udah jelas bahwa dialah Allah Elohim Yahweh. Hanya saja kalau kita main logika nggak ketemu. Kalau sama Tuhan kita main logika nggak ketemu. Kalau pertanyaannya kan kenapa bisa Tuhan jadi manusia? Ya namanya Tuhan. Kitanya nggak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Di situ pola pikirnya. Jadi pola pikir kita nggak sama dengan pola pikir Tuhan. Jadi gini, saudara Kepas, apologet Islam itu ketika bernarasi itu pasti didukung oleh data. Contoh kita lihat di dalam kitab saudara sendiri Yakobus 3 ya. Di data nomor 9 dan 10. Dengan lidah Kristen memuji Tuhan Bapa, dan dengan lidah Kristen mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara Kristen tidak boleh demikian terjadi. Itu data. Kemudian bahwasanya di dalam Matius 25 nomor 41, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini Yesus masuk dalam kategori orang-orang terkutuk. Galatia 3 itu sudah sangat jelas. Sedangkan berdasarkan kitab Yahudi Yesaya 57 nomor 15, Tuhan pencipta langit dan bumi ini itu maha suci. Yesus terkutuk. Pertanyaan, Anda belum sampai ke sana untuk mampu menjawabnya. Apakah pencipta langit dan bumi ini itu bisa terkutuk? Kalau bisa terkutuk, siapa yang mengutuknya? Semisal Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sedangkan dosa itu adalah pekerjaan iblis. Upah dosa adalah neraka. Dosa-dosa Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Ketika dosa-dosa Kristen ditimpahkan kepada Yesus yang adalah manusia, kemana Yesus hendak pergi membawa dosa itu? Sedangkan dalilnya, upah dosa adalah neraka. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Jelas, Yesus kemana membawa dosa-dosa Kristen? Misalnya nih, dosa mencuri kambing, dosa curi sendal, dosa curi motor, curi sapi,
curi biawak, memperkosa tetangga, memperkosa pimpinan, memperkosa semuanya diperkosa. Pelakunya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi korupsinya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi pencabulan Kristen dilimpahkan ke Yesus. Apalagi berzina, semua dilimpahkan ke Yesus. Dosa dilimpahkan ke Yesus. Dosa upahnya maut. Yesus kemana perginya? Neraka. Nah, kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada rasa pengampunan dong. Kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada pengampunan dong. Tuhan nggak maha pengasih dong. Nah, sekarang posisinya adalah ketika Elohim, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, menghapuskan dosa orang-orang Yahudi, apakah dosa itu ditanggung oleh dia? Ditanggung oleh sang Tuhan? Atau dosa itu hanya dikatakan dosamu telah kuampuni? Atau Tuhannya Yahudi menanggung dosa-dosa ini? Apakah ada pernyataan seperti itu? Pada waktu sebelum turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, Nabi Musa, semua yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia sebelum turunnya hukum Taurat itu, dia bisa pengampunan dosa itu melalui persembahan, melalui darah binatang. Kan ada itu persembahan itu. Nah, ketika sudah turun hukum Taurat dan Yesus turun ke bumi, disitulah pengampunan itu. Jadi nggak pakai persembahan lagi, nggak pakai persembahan darah. Jadi kalau Bang Juma, kalau saya bilang mohon maaf Bang Juma, baca dulu lah perjanjian lama Bang Juma dengan benar. Jadi korelasi ada ke perjanjian baru gitu loh. Oke, kita ambil salah satunya perjanjian lama. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Menurut saudara, dalam pandangan Yesus, Maria itu ibunya atau Maria itu hambanya? Maria itu hamba dari Tuhan Yesus. Subhanallah. Berarti Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya? Iya, hambanya. Saya ulang dalilnya. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Iya, itu pengecualian Bang Juma. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu pengecualian Bang Juma. Untuk Yesus itu spesial, dia Tuhan. Jangan disamakan Tuhan sama manusia biasa gitu loh Bang Juma. Oke. Berarti Maria ini bukan manusia biasa. Maria ini manusia biasa lah dibandingkan Yesus. Yesus tidak mampu melahirkan Tuhan. Maria mampu melahirkan Tuhan. Maria jago lebih hebat daripada Yesus. Nah sekarang Anda mengutip kemudian perjanjian lama. Saya kasih satu data. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Nah, Yesus memandang ibu yang mengandung dia, yang netein dia, itu dengan pandangan sebagai hamba atau sebagai ibu kandung. Dasar apa Bang Juma? Bunda Maria, mana dasarnya? Apa itu? Maksudnya dasar apa? Dasar apa Bang Juma mengatakan Yesus itu netek sama Maria?
Di dalam kitab saudara diterangkan seperti itu. Lukas 27 nomor 11. Bacakan Bang Juma. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu seseorang menyatakan, tapi Yesus itu minum susu domba. Berarti Anda menganggap Maria ini domba. Itu yang itu susu domba. Yesus nggak pernah menetes. Berarti Anda menganggap Maria ini domba. Binatang juga rupanya. Sedangkan binatang ketika melahirkan, yang dilahirkan tidak mungkin bukan binatang. Ibu domba Jadi melahirkan gini loh, Bang anak Juma. domba. Aduh, itu Bunda Maria pada waktu itu umur 16 tahun, dia belum punya ASI. Mati meja. Tidak semua, begini Bang Juma. Tidak semua wanita itu ketika melahirkan punya ASI. Ada. Mati meja. Contoh anak abang saya, ASI kakak ipar saya nggak ada, beli susu. Ya bagaimana mau ada asinya kakakmu laki? Bukan, masuknya istri abang saya melahirkan anak abang saya. Saya ingat itu pakai susu, bukan pakai air ASI. Bagaimana mau ada air susunya? Semua Dia transgender. wanita- Susah itu. Aduh, ini Bang Juma ini orang toko loh, tapi jangan Abang Juma memperolok-olok gini loh Bang Juma. Lo kok memperolok-olok pula? Siapa yang memperolok-olok? Sekarang ulangan 27:16 terkutuk. Orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus terkutuk nggak di atas tiang salib? Apanya Yesus terkutuk? Ya tanyalah Paulus. Dia yang mengarang. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dia dari kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk. Yesus menjadi apa? Yesus itu menjadi untuk kutuk atau menjadi mulia? dari kutukan. Karena kita Saudara sudah Kepas, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus itu dia bukan jadi mulia, dia memang sudah mulia dari awal. Saya ulang berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau Yesus menjadi mulia? Balah, nggak ketemu. Mohon maaf saya dulu. Kepak bom dulu aku, kepak bom dulu aku, kepak bom. Udah masuk penggugat nih. Saudara Kepas, Bang Juma udah kayaknya nggak nyambung sama Bang Juma karena Bang Juma pakai akal pikiran, kalau kita kan akal pikiran. ya, Yang kalau penting- yang tidak pakai akal itu apa namanya, Saudara Kepas? Kalau dia manusia, dia orang gila. Selain manusia yang tidak pakai akal itu hewan. Anda mengatakan dalam agama Anda tidak menggunakan akal. Berarti Al-Quran tidak salah dong mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Ini kemana kipasnya? Surrender Gurunda, surrender. Mau berguru kepada bom-bom. Bom-bom double kosong. Andalannya cuma tutup mata, habis itu diskusi. Kusuruh baca Matius 7, buka mata, nggak hafal dia. Gimana dong? Datang lagi si curut, Congorpedia, mengakui kalau Kristen yang babatu sangkar. Kan parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Noise pakai pas. Ayo. Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, saudara Kepas. Di mute host.
Jangan Juma. di-mute telinganya, Bang. Bang Juma, kita ke bom yuk sama Bang Endi yuk supaya kita debat di situ yuk. Itu lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Saudara Kepas, harusnya saudara itu kan, Anda itu kan seorang pengacara ya. Dia pendeta. Seorang pengacara itu kan harusnya akal ini yang menjadi acuan. Bukan asal percaya saja. Bom itu tak ada ilmunya. Iya, ayolah ke sana Bang Juma sama Bang Endi. Takut. Ya sama aja. Sama aja. Aku juga Bang Juma kalau bom lagi live dulu. Sudahlah. Kamu jangan mengandalkan orang yang ilmunya sama sekali nggak ada. Bom tidak akan menyelamatkan kamu dari tamparan Yesus. Yesus akan menampar saudara Kepas karena telah melakukan suatu penistaan terhadap Yesus yang begitu dahsyat. Maksud saya, gelanggang kan ada, gelanggang di Komal bom kan ada tuh, supaya masuk kita ke sana. Soalnya ada 3 kursi lagi di sana kosong. Saya pengalaman saudara Kepas, kalau berhadapan dengan saudara-saudara Kristen itu, bukan cuman bibirnya yang gemetaran, bulu anusnya semua bergoyang. Ya, dan Anda sudah lihat sendiri ketika Bang Suma baru masuk di Komal Kristen, apa yang terjadi? Ya, langit ketujuh itu bergoyang-goyang tiangnya. Kalau Bang Suma muncul di Komal mereka, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka tahu Bang Suma ini paham Bible, ngerti Bible. Dia akan memuntahkan kebenaran yang berasal dari Bible. Kebenaran bahwa Kristen itu musuh beratnya adalah Bible. Contoh misalnya, Anda memuliakan Yesus, tapi Bible mengatakan Yesus kutuk. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu. Nah, saya tanya kepada saudara, Yesus memandang ibu Maria yang melahirkan dia sebagai ibunya atau sebagai hambanya? Hamba. Nah, Anda menjawab hamba, berarti Yesus memandang rendah ibu kandungnya. Berarti menurut Bible, perjanjian lama Yesus terkutuk. Perjanjian baru karangan Paulus, Yesus terkutuk. Layakkah makhluk yang terkutuk itu dituhankan? Kan itu poinnya. Halo, bisa saya bernarasi sedikit? Karena Ya, mengoceh silakan. terus si Juma ini. Silakan. Saya mau tanya sama Juma. Oh, bertanya. Enggak, Cuma saya mau bertanya. sebelum saya bernarasi, saya mau tanya dulu. Kirain mau bernarasi ternyata bertanya. Ya udah, silakan. Kau, Insya Allah Yesus akan menjawab melalui saya. Silakan. kau silakan, beragama, saudara. saya tanya Ya. dulu ya. Ya, Apakah agamamu lebih benar dengan agama yang lain? Saya tanya. ajaran Yesus itu lebih benar daripada ajaran Kristen. Amin. Nah, Amin. sekarang Saya Yesus aminkan ya. Ya, Saya Yesus aminkan. mengajarkan, Yesus Udah, mengajarkan menyembah dirinya tidak? Nggak usah panjang kali. Ini perempuan. Ketakutan dia. Ketakutan nih ya. Jangan, Yesus mengajarkan Udah, menyembah dirinya tidak? Jangan panjang kali, cerewet kali kamu cuma lebih dari perempuan. Nah, udah. Hal yang mendasar dalam imanmu saya tanya, kamu ketakutan. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak? Cuma kamu itu lebih cerewet dari perempuan, itu masalahnya. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak? Dengar dulu Juma, kamu tadi bernarasi, iya kan? Dengar dulu. Kamu Yang cerewet itu kamu, Bu. Lucu. Kamu Bang. tadi Abang lucu. bernarasi. Gimana? Saya bernarasi. Narasinya Kamu gimana? kan tadi bernarasi Ya. bahwa Yesus itu kutuk. Ya Bukan kan? kayak gitu. Bukan narasi saya itu dasarnya pijakannya ada di Bible. Menurut Iya. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Coba Anda jawab. Dia menjadi kutuk. Alhamdulillah.
Berarti Yesus itu menjadi kutuk, bukan? Saya kan Pertanyaan selanjutnya. belum nyambung. Ya silakan, silakan. Kenapa dia menjadi kutuk? Karena dosamu. Saya tidak mau tahu. Yang jelas Yesus itu kutuk, udah Karena selesai. dosamu. Iya, nggak mau tahu, nggak mau tahu. Pokoknya Karena Yesus itu dosamu kutuk. dan dosa Iya. saya. Oke, berarti dosaku sudah nggak ada lagi kan? Sekarang kutuk itu tidak ada lagi bagi yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tadi katanya dosaku. Dia sekarang di surga. Katanya dosaku. Iya, kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mati, aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi kalau kau tidak percaya karena kutuk itu yang menebus dosamu, makanya kau ke neraka sama Tuhanmu. baik. Kalau Baik. mati, kau Oke, suatu baik. saat akan mati cuma. Oke, baik, Ingat baik. itu. Baik. Jangan kau Nah, hina-hina sekarang- Tuhan Yesus kami. Oke, sekarang begini loh. Saudara-saudara, di mana saya menghina Tuhan orang ini? Dia sendiri yang mengatakan Yesusnya kutuk. Kok jadi saya yang terdakwa gimana ini? Aduh, pare nih orang Kristen. Ente yang mengatakan Yesus menjadi kutuk. Saya katakan Yesus itu mulia. Anda mengatakan Yesus itu kutuk. Di mana Yesus mengatakan dinyatakan sebagai mulia? Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 5 atau nomor 3 atau nomor 1. Apa kata Yesus di sana? Kemuliaanku, kata beliau. Gimana dong? Bang Suma mengatakan Yesus mulia, ente mengatakan Yesus terkutuk. Jangan pancing saya tertawa, bro. Tak ada yang menghinakan Yesus dari Islam, itu tak ada. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang sok membela Yesus, tapi faktanya kalian penghina Yesus. Paham kau? Coba Anda baca kitab saudara, Yohanes 1 nomor 14. Yesus terkutuk atau mulia di situ? Mulia Yesus itu. Tapi ente mengatakan Yesus terkutuk gara-gara ente kebanyakan onani, dosa onani Anda limpahkan kepada Yesus, sehingga Yesus harus menjadi kutuk karena dosa onani Anda. Piyeto, Anda yang menghina Yesus, saya yang dituduh menghina. Itu yang pertama, Bu. Anda tadi mengatakan Anda ke surga katanya. Mau kemana di surga apa? Orang terkutuk itu tak ada di surga. Hah? Hei, Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal. Tak ada ke surga Yesus itu. Orang terkutuk itu ke dalam neraka. Kalau Anda aku di-mute ya mengatakan dari Yesus tadi ya? itu Cerewet kali si Juma terkutuk. ini. Nah sekarang buka mute Juma, Anda. jangan pengecut lah kamu sama perempuan. Oh, ibu perempuan toh. Tadi kukira perempuan. Jadi gini, ibu. Jangan di-mute-mute lah. Gini, ibu. Gini Cerewet ya. kali. Gini, ibu. Menurut Supaya kamu pemahaman ngerti. ibu, enggak. Tadi kan Anda sudah mengatakan Yesus terkutuk. Nah, sekarang menurut pemahaman ibu, orang yang terkutuk itu ke surga atau ke neraka? Jawab. Ampunilah kamu karena kau tidak tahu apa yang kau katakan. Ya, silakan ibu memberitahukan ke Udah. saya. Tak Menurut perlu kamu. Menurut Bible Anda, kitab yang Anda kira suci, ya, orang terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Jawab. Udahlah Juma, kau kembali aja ke gua kau. Itu tempatmu. Itu kan? Kalau kami Itu kan? yang percaya Itu kan? Mulai kan? Nah, ingat ya, Bu. Ingat ya, di dalam kitab saudara, Yesus itu selalu naik ke bukit, naik ke gunung. Yesus naik ke gunung menuju kepada apa? Bukit Zaitun. Nah, kalau dia tidur di atas gunung, di mana tidur di gunung? Di pohon. Pasti di goa, Ibu. Jangan pancing saya ketawa jahat. Sudah hampir sebulan saya tak pernah tertawa. Sudah hampir seminggu ini hidup di atas roda. Jangan pancing Bang Suma untuk tertawa jahat. Kalian akan sakit hati nanti. Nah, kembali kepada Kepas, anak tirinya Bom Bom. Dengarkan.
Menurut Bible, Ulangan 27 nomor 16 tadi, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Itu di data nomor 19-nya. Nah, menurut pandangan saudara Kepas, Maria ini janda atau bukan? Kepas. Dulu kita salawatan aja lah dulu kita. Ibu yang tadi itu ada yang dorong ya? Gimana pula? Memang Jatuh sendiri dia. Oh, jatuh sendiri. Saudara Kepas, ayolah gunakan akal. Kalian masih bingung loh. Kalau saya udah didatangi Elohim Yahweh, udah dibilang aku Tuhan, aku berkenan kepadamu. Mati meja Elohim Yahweh datang. Aku sebenarnya udah malas, aku udah beragamin. Kenapa? Aku udah masuk surga. Aku kan salah satu. Udah masuk surga. Aduh, jadi nggak ada lagi sisa kubur. Apa itu sisa kubur? Bagaimana ceritanya Anda mau masuk surga sedangkan Yesus berdasarkan analisa Bible dia masuk neraka? Gimana dong? Semalam aja aku mabai aku semalam. Nggak bisa. Saudara Kepas, orang terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Orang terkutuk itu masuk neraka, rokok. Saya ulang. Neraka itu tempatnya orang terkutuk, betul? Tempat Bang Juma aslinya. Saya ulang lagi. Orang terkutuk itu masuk ke surga atau masuk ke neraka? Ke neraka. Ke neraka. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus bukan menjadi mulia, dia sudah mulia dari dulu sampai sekarang. Di Wahyu 21, akulah Alfa dan Omega. Bukan itu, Galatia 3 yang kutanya. Menurut karangan Paulus, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia? Terkutuklah Yesus. Karena apa? Kan Ya, gitu. karena dosa kita. Dipanjangkan dong, dipanjangkan. Karena dosa kita kan? Membaca. Iya, dipanjangkan ayatnya supaya supaya gini loh, umat ini tercerahkan 1.100 orang ini. Yesus menurut saudara terkutuk karena dosa kita, betul? Ya. Berarti Yesus menjadi kutuk, menjadi terkutuk, betul? Tapi dia kan udah naik ke sorga pada waktu penyalipan itu. Menurut saudara orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Gimana kalau Yesus terkutuk, dia kan udah naik ke sorga, gimana sih? Menurut saudara, orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Yesus ke sorga, dia kan udah naik di ke sorga. Saya tanya Yesus, Ya kalau manusia, ya kalau kita terkutuk ya masuk neraka lah. Bagus. Yesus ke surga atau ke neraka? Ya dia naik ke surga dia. Jadi surga dia, dianya Elohim Yahweh. Yang naik ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Pada saat ya Yesus sudah bangkit, itu bukan anak Maria lagi. Yang ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Yang naik ke surga itu Bapa, dia itu. Berarti Maria melahirkan Bapak. Kan dia dibilang Bapak itu ilahi, Elohim Yahweh. Ya iya, benar. Filipi 2, 5 sampai 11. Filipi 2, 5 sampai 11. Berarti Bapak punya ibu. Ya Bapak apa ini sekarang? Bapak ya punya ibu, maksudnya Bapak yang mana ini sekarang? Kalau Anda mendengarkan sebuah berita nih, selamat malam.
Radio Republik Indonesia memberitakan dari stasiun 4 Jakarta Utara memberitakan telah ditemukan seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Bagaimana menurut saudara Kepas berita ini? Nah, makanya kalau berita yang dinyatakan oleh Jakarta Utara itu adalah tentang duniawi, tentang kita manusia, makanya nggak masuk. Makanya kalau jangan main logika sama Tuhan. Jangan tertawa dulu. Bang Suma, jangan tertawa dulu. Ya. Ada berita seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Menurut saudara Kepas, berita ini lucu, lawak-lawakan, beleng-beleng, atau fakta kejadian? Yang cerita berita radio disamakan pula sama Yesus. Di sini nyamakan. Aduh, gimana sih? Kalau berita radio saja, seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri, Anda anggap itu adalah cerita yang tidak masuk akal. Lalu bagaimana seorang ibu melahirkan Tuhannya? Hai, saudara Kepas. Individu 5 Bang Cuma. Dia memakai rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Terus kenapa Anda tidak mengiyakan seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri? Kenapa Anda tidak mengiyakan kalau begitu? Bahwa Maria memang betul melahirkan bapaknya. Alkitab itu isi pikiran Tuhan. Kalau kitab lain nggak tahu ya. Alkitab itu adalah buah pikiran Tuhan. Jadi nggak terselami. Iya, mati mejanaknya orang. Kalau menurut saudara nih, Kepas, ibu melahirkan bapaknya sendiri itu masuk akal nggak? Aduh, bolak-balik kita bicara kayak anak SD. Masuk akal nggak kalau seorang ibu melahirkan bapaknya? Kalau sempat kayak gini ujian Eptanas dulu, habis waktu. Hanya 3 persoalan aja yang bisa dijawab. Kenapa? Itu aja terus pertanyaannya. Padahal 60 pertanyaan, jadi 3 jawab. Karena bola balik di situ aja. Iya, seorang ibu melahirkan ayahnya itu masuk akal kagak? Ya kalau sekarang, kalau dunia ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, kalau dipercayai, itu bisa menyelamatkan tidak? Jangan sama Tuhan main akal-akalan. Nggak sampai berakal kita dengan Tuhan. Andalah itu, agama Andalah itu yang akal-akalan. Makanya Anda mengatakan Tuhan tidak boleh diakal-akali lah. Faktanya Maria manusia 100% melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana ceritanya? Maria melahirkan ayahnya saja tidak masuk akal, apalagi Maria melahirkan Tuhannya. Gimana ini? Kalau Maria melahirkan Tuhannya, itu nggak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena anaknya akan menjadi anak durhaka. Berarti anaknya akan terkutuk. Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Anda saya tanya, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Jawaban Anda, Yesus memandang ibunya sebagai hambanya. Dengan demikian, Yesus adalah manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Itu kemana perginya saudara Kepas? Neraka atau di surga? Itu aja ya. Hanya satunya pertanyaan, tapi bolak-balik itu aja. Tadi hamba, bapa, itu aja pertanyaannya. Ada nggak selain itu pertanyaan? Iya, yang saya tanya,
Maria ini, Yesus ini memandang ibunya yang bernama Maria ini sebagai hamba atau sebagai ibu? Hamba, dia hamba itu. Hamba. Itu Yesus memandang rendah ibunya atau memandang tinggi? Kalau Maria dia menganggap karena buah pikirannya dia menganggap itu anaknya. Maria tidak bisa salahkan. Yesus yang saya tanya. Yesus yang saya tanyakan kepada saudara. Bang Juma, gimana? Naluri Bunda Maria itu seorang ibu, pasti dianggapnya Yesus itu anaknya. Itu naluri seorang ibu. Naluri Yesus menganggap Maria sebagai apa? Hamba itu, hamba. Berarti Yesus ini adalah anak terkutuk. Enggak lah kok anak terkutuk. Seorang anak menganggap ibunya sebagai hambanya, itu terkutuk atau tidak? Jangan samakan kita dengan Yesus. Aduh, disamakan pula Yesus dengan kita. Di sini nggak ketemunya kontradiksi di sini karena kita menamakan kita dengan Yesus. Aduh. Sekarang apanya yang tidak mau dipersamakan? Betulkah Yesus ini adalah anak Maria? Yesus memang anak Maria. Iya. Berarti kita sama-sama anak manusia, betul? Aduh, dia kan Elohim itu dia. Yesus itu. Aduh, berserak, saudara-saudara. Bang Juma ini ketawanya aja yang besar saya tengok. Tapi kualitas ilmunya. Oke, teman-teman yang naik, saudara yang berkualitas. Kita sambut saudara kita yang berkualitas ini dengan tepuk tangan yang meraih. Iya, ketawanya aja sebenarnya aja yang besar. Oke, saya berusaha untuk tidak tertawa, bro. Tapi saudara Kipas yang membuat saya tertawa. Nah, sekarang mari kita baca Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Ya, tanya sama Yesus lah. Orang yang memandangkan dia, kata sama dia. Kok tak sama saya? Malu ya, bro? Ya, kan? Malu ya, bro? Pandangan dia yang Anda tanya, kan? Kata sama dia. Lah, kamu mempertuhankan Yesus, betul nggak? Iya, tapi layak nggak Tuhan punya ibu? Pertanyaan Anda itu yang aneh, tahu nggak? Iya, layak tidak seorang Tuhan memiliki ibu? Sama Tuhan, kepada Tuhan itu semuanya bisa. Dia kan maha kuasa. Saya tanya samamu, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi giliran ditanya, tanya ya sama Yesus katanya. Pertanyaan saya, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi setan? Tidak ada yang mustahil. Itu yang berarti bisa jadi setan? Ya, terserah menurut Anda bagaimana Anda. Loh, kok jadi saya? Anda yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Enggak, gini. Ya. Tuhan Anda sepertinya tadi katanya berkualitas. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tadi berkualitas katanya. Kan Tuhan Anda tidak maha kuasa, makanya Anda aneh dengan hal itu. Iya, itu menurut pandangan saudara. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang maha kuasa itu, Tuhan Anda bisa tidak jadi setan? Ngapain dia jadi setan? Saya tanya dulu tujuannya ngapain jadi setan? Tanya. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Iya benar, tidak ada yang mustahil. Tapi berarti ngapain? Tuhan Anda bisa jadi setan? Apa? Untuk berarti apa? Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa dulu? Kok jadi untuk apa? Untuk apa? Tadi Tuhan Anda. Kenapa giliran saya tanya Tuhan Anda bisa jadi setan? Anda mengatakan, ya tanya untuk apa jadi setan? Saudara yang nggak berbobot. Kok nggak berbobot pula? Nggak berbobot. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ya, konsekuensi daripada pernyataan saudara,
berarti Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Untuk apa? Ngapain? Kalau nggak Ini ada bukan faedahnya. bukan masalah untuk apa. Kalau Yang Tuhan ditanya Anda yang jadi tidak setan, ada yang itu mustahil terserah bagi Anda. Tuhan Anda. Sehingga Ya kan? muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa? Ngapain? Bukan dia masalah harus jadi untuk setan? apa. Saya tidak bertanya tujuannya. Yang saya tanya pernyataan saudara yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Benar. Bisakah Tuhan Anda, dengar, bisakah Tuhan Anda kemudian menjadi setan? Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Pertanyaannya nggak berbobot. Lu. Sekarang kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan baru? Untuk apa? Iya, Untuk apa untuk hal apa? seperti itu? Saya Untuk apa? alur Untuk pikiran saudara itu aneh, tahu nggak? Untuk apa Alur katanya? berpikir Anda Katanya itu tak ada yang aneh, mustahil. Katanya tak ada yang logika. mustahil. Katanya tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Sampai-sampai Iya, benar. Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tuhan Anda bisa Tapi dibunuh kan? kalau- Tak ada yang kalau mustahil tidak kan? ada gunanya, tidak ada sekarang manfaatnya, pertanyaannya, bisa tidak ya, untuk Tuhan apa Anda itu menciptakan dilakukan? Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Bisa nggak? Aneh. Untuk apa dilakukan itu? Kalau nggak Ya, ada rencana, supaya menciptakan nggak Tuhan yang ada lebih rencana besar. ke sana. Ya. Supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Ya kalau Tuhan Anda seperti itu ya mungkin Ya itu kok jadi Tuhan Tuhan Anda. saya? Tuhan saya memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil punya kelemahan. Mustahil Tuhan saya itu tidak maha suci. Iya, Mustahil berarti kan Tuhan saya mati. Mustahil kalau Tuhan Tuhan saya Anda serupa dengan mustahil, makhluknya. Itu ada sifat-sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan saya. Sedangkan Tuhan Anda katakan tak ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya. Bisa? Bisa? Walaupun Hei. bisa tapi tidak ada faedahnya. Jadi nggak Ya. perlu dia melakukan Berarti itu. Tuhan Anda bisa Perlu. menciptakan Tuhan baru yang lebih besar. Nggak perlu. Ah. Nggak perlu itu. Berarti Ya. Tuhan Anda Cara bisa berpikir Anda menciptakan yang nggak benar. Tuhan yang Cara lebih berpikir besar Anda dari nggak dirinya. benar. Jawab. Itu Jawab. persoalannya. Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya? Nggak, Bisa untuk atau tidak? apa? Untuk apa dia harus Bisa melakukan atau itu? tidak? Sedangkan dia Tuhan. Bisa Untuk apa dia atau harus tidak? melakukan itu? Pertanyaan Untuk apa saya dia bisa melakukan atau itu? tidak? Bisa atau tidak? Tidak perlu dilakukan itu Loh, karena kok tidak, nggak ada, kok tidak perlu? nggak ada faedahnya. Dia berkata, Nggak ada Tuhanmu, manfaatnya. Tuhanmu, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bisa tidak Tuhanmu yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat Tuhan baru yang lebih besar yang bisa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Untuk apa dia melakukan itu kalau tidak ada Supaya manfaatnya? dia bisa berbuat segala sesuatunya. Kan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhanmu yang menurut saudara tidak ada mustahil baginya menciptakan Tuhan yang lebih besar yang mampu berbuat apa-apa. Betul? Itulah itu bisa artinya Anda tidak mengenal Tuhan. Anda tidak mengenal Iya. Tuhan. Ya. Itu buktinya. Anda mengatakan Tuhan Jangan- Anda tidak ada yang mustahil. Dibuktikan Saya tanya, dengan cara kalau berpikir Tuhan Anda. saudara tidak ada yang mustahil, bisa tidak Tuhan saudara menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Jawab. Bisa Anda atau tidak bisa? tidak mengenal Tuhan. Jangan menghakimi saya. Sehingga Jangan menghakimi saya. cara Saya berpikir tanya, Anda demikian. bisa atau tidak bisa? Meskipun bisa, tapi untuk apa? Tidak perlu. Ya, Tidak supaya perlu dia nggak lebih percuma berkuasa. itu. Kan Yesus tidak maha kuasa. Tuhan itu berhubungan dengan manusia, bukan membuat Tuhan-Tuhan lain. Untuk apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Oh gitu, apa Tapi dia yang membuat dia Tuhan-Tuhan perbuat lain? itu adalah Yesus merencanakan keselamatan manusia. itu dibuat atau tidak? Yesus dibuat atau tidak? Dibuat, maksudnya dibuat bagaimana? Lah Anda mengatakan untuk apa Tuhan membuat Tuhan lain? Sekarang Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu lahir di abad pertama. Berarti Tuhan membuat Tuhan baru. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Ayo.
firman yang menjadi manusia. Ya. Banyak ayat yang mendukung keilahian Yesus. Jadi sepertinya ya, saudara tertawa seperti di kebun binatang saya. Memang saya menertawakan binatang yang nggak berakal. Anda mengatakan Tuhan tidak membentuk Tuhan baru. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Yesus itu adalah Tuhan itu baru memiliki yang dihasilkan dari hasil konsili. terhadap umat manusia. Konsili demi konsili untuk memutuskan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi bentuk daging. Susah memang bro, susah. Enggak, Karena musuh jadi Anda adalah Bible Anda. Masalahnya di sana apa? Anda Tuhan tertawa Anda sendiri, katakan, tapi tidak ada permasalahan di sana. Itu yang tadi Anda saudara mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan baru. Betul? Untuk apa? Yang saya tanyakan, untuk apa dia melakukan itu? Ya, itu aja terus. Untuk apa? Untuk apa kau berikan cinta? Bagus Itu aja juga terus. suara Untuk apa? si Untuk Zumi. apa? Anda yang punya pernyataan. Anda yang punya pernyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya Kristen. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Betul? Saudara bertanya terus itu saja, seperti orang yang tidak mengerti. Ya, seperti orang yang tidak punya logika. Iya. Saya sudah jawab Yang untuk punya apa, logika. meskipun dia Yang bisa tidak punya melakukan logika itu, tapi katanya. untuk apa dia melakukan itu? Oke, kita mau lihat logika Anda. Saya mau uji logika Anda. Oke? Nah, menurut Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Tanya sama dia, kok tanya sama saya? Dia memandang seperti apa? Dia yang berhak menjawab itu. Loh, Saya nggak bisa mewakili Katanya dia. Yesus Saya itu nggak bisa Tuhan. mewakili dia. menurut Anda, dari mana Anda mendapatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ada nggak Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu memiliki ibu? Ada. Nah, ada nggak Yesus di dalam Bibelmu mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba? Bagaimana? Ada nggak di dalam Bible Anda menyatakan bahwa Maria itu adalah hambanya Yesus? Saya belum baca. Oh, saya belum baca. Inilah Kristen. Giliran ke pojok, saya belum baca. Berarti dalam hal ini Yesus tidak memandang Maria itu sebagai hambanya, tapi memandang sebagai ibunya. Nah, menurut saudara, pantaskah kemudian Tuhan punya ibu? Dalam kemanusiaannya. Iya kan? Anda mengerti nggak dulu hakikat Yesus itu bagaimana? Dalam Anda kemanusiaan. Dalam hakikat kemanusiaan. siaannya? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa dalam kemanusiaan? Tuhan Anda berubah menjadi manusia atau gimana ini? Telah menjadi manusia. Firman Allah. Berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Oh, Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadi manusia. Tidaklah, bukan seperti itu pemahamannya. Hei, Pemahaman bagaimana Anda ceritanya? salah. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Gimana dong? Tuhan yang satu-satunya menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Iya, firman itu, firman Allah itu yang menjadi manusia. Tuhan saudara satu, betul? Ya, Yang satu ini menjadi manusia. Masih ada Tuhan? masih Tuhan Anda berapa? satu. Tapi sudah jadi manusia.
Iya, di dalam diri manusia itu ya tetap ada Tuhan. Anda Maksudnya bagaimana? Maksudnya Anda gimana? tidak memahami hakikat Yesus. Maksudnya manusia Yesus kerasukan Tuhan gitu maksudnya. Bukan kerasukan Tuhan. Lalu Yesus kan manusia nih, betul? Iya. Yesus Lalu manusia. Tuhannya mana? Ya ada dalam dirinya. Nah, itu aku bilang berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Baca Lukas pasal 4 ayat 18. Ya, saya baca sama Anda. Ya, Lukas pasal 4 ayat 18. ya. Roh Tuhan ada padaku. Oh, Roh Tuhan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi itu. Jadi di dalam tubuh Diri Yesus, manusia Yesus itu ada Roh Tuhan. terdapat Roh Allah. Oh, berarti Makanya siapa? dia disembah Berarti, sebagai Tuhan. oke. Berarti Jadi siapa apa yang yang ada di ada sana? pada? Oke. Berarti siapa yang ada pada dirinya Roh Tuhan maka dia Tuhan gitu. Untuk ayat ini ya seperti itu dulu. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Firman Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya berada di dalam diri manusia. Ya. Berarti roh Tuhan, rohku tidak selamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Rohnya siapa? Nah, berarti seluruh manusia ini adalah Tuhan gitu. Tidak, karena roh itu bukan diurapi, mereka tidak diurapi. Ya. Roh yang di ayat ini adalah roh yang diurapi oleh Allah sendiri. Jadi berbeda saudara. Jangan salah memahami. Ya, jangan salah memahami. Ya. Nah ini yang saya bilang dari ketawanya aja yang besar. Ketawanya aja yang besar, tapi nggak bisa memahami. Rupanya segini ilmunya si Zuma yang diagung-agungkan itu rupanya. Gimana ceritanya? Yesus manusia. Tuhan Anda jadi manusia. Tuhan Anda satu jadi manusia. Oh tidak. Rohnya Yesus yang Tuhan. Kenapa bisa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya di dalam diri manusia. Rohku. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Kalau berdasarkan pernyataan saudara barusan, tubuh Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Berarti seluruh manusia yang ada pada dalam dirinya berupa roh itu adalah roh Elohim. Berarti menurut pernyataan saudara, seluruh manusia adalah Elohim. Apa yang muncul pernyataan saudara? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Kita kan berbeda dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Di mana logika sehat saudara membantah Bible saudara, membantah logika saudara sendiri? Tuhan Anda satu jadi manusia. Apakah Tuhan Anda sudah tinggal hilang? Tidak. Mana Tuhannya? Ya roh yang ada pada diri Yesus. Saya katakan berarti manusia kerasukan Tuhan. Oh tidak. Kenapa bisa? Karena rohnya sendiri yang datang kemudian kepada Yesus. Kejadian 6 nomor 3 ternyata roh Tuhan adalah roh yang hinggap pada setiap diri manusia. Gimana dong? Ini dalil, bukan asumsi. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa roh Tuhan yang ada pada Yesus adalah roh yang telah diurapi. Oh, jadi berbeda. bagaimana ceritanya roh diurapi, Bu? Ajari saya. Iya, Bisakah roh itu diurapi? Karena Allah sudah memberikan rencana tersendiri. Tadi bilangnya tidak berkualitas. Kok jadi kamu turun level kayak gini rendah kali?
Yang diurapi itu jasad, biologis, yang diminyaki. Yesus memang diurapi, diminyaki dia. Seperti Harun, Daud, Salomo, semua diurapi. Sama seperti Yesus. Yang diurapi bukan rohnya, tapi yang diurapi adalah jasadnya, biologisnya. Berarti yang Tuhan adalah biologisnya Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Jangan Anda bawa-bawa rohnya saja yang Tuhan. Kolose 2 nomor 9, dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua jasad Yesus itu adalah Tuhan Anda. Gimana dong? Katanya berkualitas. Iya. Kan Ya. tidak ada permasalahan di situ. Oke, berarti Ayat Anda yang sudah akui kan? Ayat yang saudara sebutkan itu tidak membantah, tidak Ya. menyanggap Oke. Berarti keilahian Yesus. Jadi apa berarti persoalan Tuhan- di sana? Oke. Berarti Kan tidak ada Tuhan persoalan Anda di yang sana. satu. Anda saja yang mempersoalkannya. Oke, sekarang Tuhan Anda satu kan? Satu. Yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Maksudnya? Kan Tuhan Anda satu. Tuhan yang satu ini sebelum menjadi Yesus, roh atau daging? Roh. Roh. Setelah roh ini menjadi daging, masih ada roh? Masih. Oke, masih ada roh. Nah, roh yang masih ini, itu ada pada diri setiap manusia atau tidak? Bukan untuk melakukan. Mulai. Nggak harus. Mulai. Harus ada Mulai. paham. Anda Ya, yang berbeda, membantah Bible berbeda. sendiri. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam Udah jelas dalam diri tidak manusia. selamanya. Dengarkan, itu perbedaannya. Di situ sebenarnya persoalannya. Hmm. Tidak selamanya berada di dalam manusia, berbeda dengan Yesus. Nah, sekarang yang ada pada diri manusia itu roh Elohim. Yang ada pada diri Yesus juga roh Elohim. Ada berapa roh Tuhan? Hah? Ada berapa? Saudara nggak tahu berapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, ada 7. Ada 7. Manusia ada berapa? Ada 1. Maksudnya ada manusia. Banyak lah, berapa miliar sekarang manusia. Berarti Tuhan Anda yang 7, berarti Tuhan Anda yang 7 ini itu berbagi-bagi, membagi diri, bertelur atau beranak sampai banyak kali roh. Ya, Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata demikian. Ya. Berarti betul Tuhan Anda adalah roh-roh. Anda tidak mengerti esensi Tuhan, itu persoalannya. Ya. Agama Anda tidak mengerti, ya, esensi Tuhan. Gimana Tuhan, ceritanya? Anda hanya Saya tidak agama mengerti. Anda hanya Kita menyatakan sedang bahwa Tuhan diskusi. itu zat apa? Nggak jelas zat seperti apa. Itu perbedaannya, persoalannya. Jadi jangan Anda mengakui samakan. Tuhan Anda 7, betul? Jangan samakan Saudara? cara berpikir agama Anda dengan Saudara cara berpikir kami. Tornado, Anda mengakui barusan Tuhan Anda 7, betul? Bukan Tuhan 7. Anda bisa menangkap nggak apa yang saya katakan? Tuhan Anda roh. Ada roh Allah itu ada 7, bukan Tuhan 7. Berarti maksudnya Tuhan Anda itu punya roh 7, gitu. Ya, ada. Oke. 7 roh Ketika dia berupa roh, apakah dia berupa jasmani juga? Ya tidaklah. Tidak. Berarti Anda tahu jasadnya nggak Yesus, ketujuh roh berarti itu? Anda tahu nggak ketujuh roh itu? berarti jasadnya Yesus ini adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru. Itulah kesalahan dalam Anda berpikir. Bagaimana ini? Itu kan kesalahan berpikir Anda. Tuhan Anda tadinya kan roh, bukan daging. Betul? Ya. Tiba-tiba Betul. di abad pertama 2000 tahun yang lalu Tuhan Anda menjadi daging. Betul?
dalam rangka menyelamatkan manusia. Iya, dalam rangka. Dalam rangka. Atau ya firman Allah itu kan menjadi manusia. Apa persoalan di sana? Jadi Tuhan Anda menjadi daging. Firman Allah itu menjadi manusia. Gimana ceritanya ini? Tahu? Yang menjadi daging ini apa? Tuhan atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan atau bukan? Ya bagian dari Allah itu, bagian dari Enggak, Allah. Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan lah. Tuhan atau bukan? Yang mananya yang Tuhan? Dagingnya Manusia. Yesus. Dagingnya Yesus. Yesus itu ada manusia dan juga Tuhan. Nah, ini kemanusiaannya Yesus ini murni manusia atau dia adalah tadinya Tuhan menjadi manusia? Kemanusiaannya murni manusia. Oke, tepuk tangan. Ya. Berarti kemanusiaannya yang murni manusia, di dalam dirinya ada Tuhan, betul? Ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang adalah Tuhan Allah. itu sendiri, betul? Roh Allah. Yang adalah Tuhan itu sendiri, betul? Ya, roh Allah. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Terserah Anda